datang di channelnya Nusa Layaran. Apa kabar? Baik. Sekarang kita lagi ada di rumah layaran yang berada di daerah Cimulit, Bandung. Rumah baru, rumah baru mang ini mang. Rumah baru. Baru 2 minggu. Keren pokoknya. Jadi yang mau datang ke sini, yang mau ngopi-ngopi di kedai layaran, tinggal di search aja di Google, ada tuh kedai layaran, nanti langsung mengarah ke sini. Oke. Nah, kita sekarang berada di lantai bawah. Nah, untuk kedainya kita ada di lantai 2. Jadi buat yang ada di Bandung atau pejalan-pejalan yang lagi jalan mampir lewat Bandung, mampir sinilah. Pintu kita terbuka untuk bagi siapa saja ya, Mang ya. Iya, betul. Oke. Kali ini kita akan bahas apa nih, Mang? Kita akan membahas yang lagi viral di sosial media. Sosial media. Beberapa hari terakhir ada seorang pendaki atau pejalan namanya Abu Samsudin dari Jepara. Wih, Abu Samsudin Iya. Oh, yang dia jalan ke Kerinci itu ya? Iya, dia jalan kaki dari Jepara ke Kerinci dan di tengah perjalanan dia menjadi viral di Facebook, lalu di Instagram juga. Maka yang mau kita bahas adalah tentang netizen, tentang reaksi netizen dari berbagai macam sudut pandang, bahkan dari komentar-komentar yang ada dari postingan-postingan tersebut gitu. Oh, iya sih, itu ini sambil ngerokok ya nggak apa-apa ya. Karena buat anak kecil yang nonton mungkin jangan disuruh nonton. Dulu ngerokok. Jangan disuruh nonton channel kita, karena channel kita ini adalah untuk manusia-manusia yang sudah dewasa. Oke, nah kita kembali ke topik. Ya, Ini adalah postingan dari sebuah akun, ada yang namanya akun pendaki lawas. Abu Samsudin asal kota Jepara, kelahiran 1991, sedang melakukan perjalanan dari Jepara ke Kersiktuwo. Dia mulai berjalan dari tanggal, di sini ada mana ya? Dari bulan 9. Dia dari bulan 9 melakukan perjalanan bulan 9 tahun kemarin. Iya, 2019. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan. 7 bulan dia sampai ke akhirnya beberapa hari yang lalu dia sudah sampai di Gunung Kerinci, dan seturunnya dari Gunung Kerinci dia juga disambut oleh Bupati Kerinci. Ya. Cuman yang kita bahas adalah kenapa banyak netizen itu berpikir bahwa Abu ini hanya ingin menjadikan ini adalah sebuah apa ya namanya kalau di sebuah pansos mungkin pansos pingin viral. Iya. Lamun cek bahasa Sunda nama hayang kapuji gitunya. Nah, ya. Padahal kalau kita lihat atau kita tarik garis tentang pejalan kaki gitu. Sebenarnya sebelum Abu itu banyak sekali pejalan kaki, bahkan mereka tidak viral gitu. Kalau kita mau bilang soal ingin jadi viral, ngapain jalan kaki? Capek bro jalan kaki. Iya. Capek, tidur nggak jelas segala Bapak macam. juga jalan kaki Pak 2 tahun Pak keliling Sumatera Pak. Dan sebelum itu juga pernah ke Malang. Malang ya. Tapi kan sebetulnya jauh sebelum itu kita bicara soal sejarahnya dulu lah. Sejarah di era modern itu di Indonesia ada yang namanya Rudolf Lawalata. Siapa tuh? Enggak tahu. Kalau kita buka di KBBI, Lawalata itu jadi namanya akhirnya dimasukkan dalam KBBI. Berlawalata itu melakukan perjalanan jauh. Jadi Lawalata ini di tahun 1952 dengan 2 orang kawannya dia orang Sulawesi, orang Maluku. Dia melakukan perjalanan keliling dunia. Keliling dunia dengan cara berjalan kaki, dengan hitchhike. Mungkin ada hitchhike-nya juga. Dan dia waktu itu di tahun 1952 itu dilepas oleh Presiden Bung Karno dan dibekali uang sebesar 50.000. Nah, dia melakukan perjalanan, dia mulai dari istana, melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan satu orang kawannya akhirnya nyangkut
Nyangkut itu istilah meninggal? enggak, Oh, nyangkut di Amerika dan menikah dengan wanita di Amerika. Akhirnya dia pulang seorang diri. Nah, Lawalata tahun 1952 belum ada sosial media. Kalau dia ingin cari viral, gimana caranya? Di zaman itu untuk televisi atau pemberitaan itu sangat sulit. Apalagi itu di era-era baru kemerdekaan. Radio pun nggak viral. Iya. Karena dia. Lalu mundur lagi jauh, mungkin tahu Wiro Sableng? ya mungkin. Ya kan itu pendekar orang-orang Wiro Sableng, Sembara, iya, banyak si gitu. Basir, Banyak, iya. ya kan? Dan di era-era kekinian di tahun 90 ada Golagong, lalu bahkan di era 2000-an pun banyak gitu loh. Banyak sekali perjalanan, mulai dari ada Safir Islami yang melakukan perjalanan dari Kota Bekasi sampai Aceh itu dengan berjalan kaki, lalu banyak lagi perjalanan tim terpadu tim pencabutan SK25 yang berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta. Puluhan orang. Bahkan ada juga yang berjalan kaki dari Malang ke Jakarta untuk bertemu presiden. Jadi sebetulnya orang-orang yang berjalan kaki itu bukan hanya ingin viral, pasti ada sesuatu yang ingin mereka cari. Tapi kenapa netizen melihat ini sebagai kenapa ingin viral atau gimana? Pansos atau apa? Cuma cari beken aja gitu. Sebetulnya tidak harus seperti itu ya, karena mungkin memang ada juga, mungkin ya, kita nggak tahu niat-niat orang-orang melakukan perjalanan itu. Tapi semua orang punya caranya tersendiri. Ada yang backpackeran, bahkan ada juga yang jalan kaki dari Jawa juga itu sampai ke Arab. Juga seorang kawan dia melakukan perjalanan ke Cina dengan sepeda dari Kota Malang. Ada juga yang hitchhiking gitu. Hitchhiking. Bahkan Abu sendiri sebetulnya juga melakukan perjalanan itu tidak full dengan berjalan kaki, karena dia di tengah perjalanan ditolong orang, dikasih tumpangan, ikut segala macam. Dan kalau memang dia ingin viral, dia tidak mengunggah perjalanannya di sosial media. Nah, itu salah satu poin yang buat menjawab para netizen ya, buat menjawab para komenan negatif yang beberapa mungkin udah saya baca juga, yang kayak ngapain sih jalan kaki kalau ada kendaraan katanya. Kan ada di salah satu postingan Facebook itu waktu saya lihat tuh ada yang ngomong kayak gitu, ngapain sih jalan kaki kalau misalnya ada kendaraan. Ya pertanyaan logisnya, ngapain kita juga untuk kalau mau ngomong kayak gitu, ngapain kita touring pakai motor kalau misalnya ada pesawat terbang gitu kan? Iya. Ya kan sama aja kayak gitu aja. kan? Masuk sih kalau untuk logikanya. Jadi Abu ini sebenarnya apa ya? Tidak lebih, dia hanya beruntung. Beruntung karena perjalanannya menjadi viral, bahkan turun dari gunung sampai Gunung Kerinci, dikawal naik Gunung Kerinci sama kawan-kawan Abgi Jambi. Lalu turun dari sana juga disambut oleh bupati. Ya dia tidak lebih dari hanya beruntung. Beruntung karena dia di perjalanan ada yang memposting gitu kan, akhirnya viral dan mendapatkan. Mungkin kalau kita mau sinis, mungkin orang-orang yang komen itu mereka tidak bisa melakukan itu. Sebenarnya ingin melakukan perjalanan yang panjang atau jauh atau dengan cara yang ini, cuman terbentur satu dan lain hal, atau mungkin gue udah capek-capek nih bikin sensasi, tapi kok gue nggak viral, malah dia yang viral. Udahlah gue komen gini. Mungkin ya secara psikologis mungkin. Bisa dan kayak gitu. Maksud dan tujuannya mungkin kita nggak tahu nih, kalau siapa namanya si Abu itu seperti apa. Tapi intinya sebetulnya manusia itu ya adalah pejalan. Maksudnya? Ya gini, kita bayangkan 1 abad ke belakang lah sebelum ditemukannya kendaraan. Manusia pakai apa? Dengan jalan kaki dan pakai kendaraan hewan, kuda mungkin ya, kereta kuda segala macam. Tapi jauh sebelum itu, sebelum manusia mampu mengendalikan kuda misalkan, jalan kaki. Iya benar. Nah, kenapa jadi di zaman sekarang jalan kaki menjadi aneh gitu kan? Jadi sesuatu hal yang tabu. Iya, menjadi sesuatu yang tabu. Padahal ya kita sudah diciptakan kaki ya itu untuk jalan kaki lah gitu. Iya.
Nah, cuman memang semua orang punya caranya masing-masing mungkin kan. Mungkin kita akan bagusnya kita tanya lah. Kita tanya ke beberapa kawan-kawan yang mungkin saat ini tengah di perjalanan. Ya. Sedang melakukan ekspedisi dengan jalan kaki, hiking dan lain-lain. Mungkin kita bisa telepon Boleh. salah satu kawan. Ada nih. Ada. Siapa nih? Dia ini Wisnu. Dia dari mana nih? Dia dari Kalimantan. Dia sempat singgah di rumah layaran di bulan September dan sudah sampai ke Sumatera dan saat ini kita coba Sampai tanya. kilometer 0 nggak dia tuh waktu itu? Kurang tahu. Dan kita tanya coba apa tujuannya untuk apa sih gitu loh. Ini kita berbagi sudut pandang aja ya karena apa ya banyak orang-orang yang tentang apa ya nyinyir ke jalan, ngapain sih, capek jalan kaki, capek ya, lu naik gunung juga capek ya. Kalau misalnya nggak mau capek ya diam di rumah, lockdown diri sendiri anjir, kayak gitu mungkin ya. Lockdown diri sendiri gitu kan. Waduh, tidak diangkat pemirsa. Nah, Oke, coba yang lain ya. Ada nggak nih? Kita coba telepon Ibud. Ibud siapa nih? Budi. Dia sekarang lagi di Bangko. Oh, sama di daerah Jambi. Di daerah Jambi itu daerah kalau dari Kerinci juga ya. Kerinci ke Bangko sekitar 5 jam. Halo, assalamualaikum. Halo, Budi. Iya, Gimana, sehat, Bud? alhamdulillah sehat bang. Posisi di mana posisi? Ketawa. Hah? Posisi di mana? Di Cakra masih di Cakra. Cakra Masura itu di mana itu? Di Bangko ya? Iya. Masih di Bangko. Apa ya, Cakra? Budi, Ah, mau tanya-tanya nih. ya. Ya. Udah lihat yang lagi ramai sekarang? Udah kok bang. Yang abu-abu. Oh iyalah viral banget itu. Woi. Sampai bupati ngajak makan. Gila, Iya. gila. Lu kan di Bangko juga kan? Iya makanya. Kok nggak viral ya? Malah nunggu bang. Biar ngajak makan juga. Emang lu ngelakuin perjalanan kaki pengen viral ya? Hah? Kagak juga. Nah. Tapi lucu aja. Iya. Nah, gue pengen nanya nih, maksud tujuan lu pengen jalan itu sebenarnya apa sih gitu loh? Biar nggak disangka pengen viral sama Tujuan orang. jalan? Soalnya kan lu nggak viral nih. Oh. Tujuan gue literasi mang. Literasi. Jadi maksudnya Bagi gimana buku. tuh? Ya. Halo? Maksudnya gimana? Literasi gimana? Ya, jadi tuh tujuan gue dari awal itu bagi buku, terus ngajar. Kalau emang ada sekolah yang kita bagikan buku itu juga istilahnya membutuhkan donasi berupa lainnya, kita siap untuk membantu. Siapa tahu kan nanti teman-teman dari lingkaran luar sana melihat itu ada yang bisa bantu, entah baju sekolah, entah apalah itu, mungkin yang berkebutuhan di tempat sekolah itu. Tapi lu naik gunung juga nggak sih? Naik bang, naik. Naik gunung. Udah berapa gunung nih dari Jakarta sampai Bangkok? Kemarin itu naik ke Raja Basah. Nah di Palembang tuh kemarin rencana juga mau ke Lahar sama ke Dempo. Cuma itulah ada kabar yang Dempo Kucing itu turun itulah. Iya. Jadi nggak berani ke sana. Kami itu ke sana nggak berani. Jadi kami mutusin langsung naik ke arah Linggau. Nah di Linggau itu juga kami naik Gunung Bukit Botak juga. Terus di Cakra kemarin itu diajak Surgoa juga. Tadi barusan. Asik ya. Keren. Bud, lu metode perjalanannya kayak gimana sih? Jalan kaki, naik bis, naik kendaraan umum, atau gimana? Kalau metode bang, ya sama kayak yang lain, hitchhiker juga kita. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan tumpangan, kita kan hitchhiker, numpang lah istilahnya kan, numpang truk segala macam. Kalau emang nggak mendapatkan tumpangan, ya jalan. Kemarin pun juga tempat jalan juga. Dari Lampung itu ada berapa jalan, sekitar 5 kilo atau berapa kilo baru dapat. Palembang pun juga sama. Iya lumayan lah, betis berarti ya. Linggau. Betis lumayan berarti ya. Linggau, agak susah Linggau. Betis udah gede dong. Bang Bud, ini mau tanya nih. Ya.
reaksi Bang Bud nih ya tentang netizen, buat orang-orang di luaran sana ya mungkin yang menganggap bahwa berjalan kaki untuk mencapai suatu tujuan itu ya dengan cara berjalan kaki itu kan orang-orang nih kayak di kasusnya si Abu Syamsuddin ini kan banyak yang nyinyir nih. Terus dia kan kayak bilang ngapain sih jalan kaki selama masih ada kendaraan ya naik kendaraan. Ini loh, Bang. Apa? Waktu itu ada anak Padang juga kan yang dia mau ke Jawa itu kan sempat dinyinyirin juga kan. Oh iya, iya, kasusnya. orang tuh yang tanpa persiapan katanya. Halo? Iya. Nah itu tanggapan lu gimana sih gitu sama netizen yang nyinyir kayak gitu gitu? Iya. Tanggapan gue sebenarnya ya lucu juga sih ngeliat yang kayak begitu-gitu. Ya entah gimana ya. Ya tapi kan namanya sosial media. Kita kan nggak bisa lihat tetap secara langsung juga kan. Iya. Ya entah dia juga sirik dengan apa yang mereka lakukan. Entah apa gimana. Jadi ya kalau menurut gue tanggapan gue nggak mengambil pusing hal itu. Jadi jalanin apa yang ada sekarang aja karena posisi gue sekarang kan juga lagi jalan. Ya doa yang terbaik aja untuk para pejalan-pejalan lainnya lah. Asik. Semoga selamat sampai tujuan aja. Siap, mantap Bang Bud. Oke Budi, thank you ya. Thank you Bang Bud. Ini kalau teman-teman pengen ngikutin perjalanan lu, ngefollownya kemana nih? Ke Cerita Hidup Instagram. Wih, cerita hidup pakai B berarti ya? Pakai B. Oke, cerita hidup. Oke, Bud. Selamat di perjalanan. Salam buat rekan perjalanan dan salam buat teman-teman Cakrama Surai. Sehat-sehat Bang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi berarti kalau Budi dia punya misi ya, misi literasi dia. Oke, kita coba lagi tadi ini yang satu ini tadi. Wisnu ya. Iya, sebenarnya apa ya? Sambil nunggu mungkin ya yang nyinyir ya lo nggak akan tahu enaknya apa ya, enaknya jalan lah mungkin ya. Enaknya jalan, kita ketemu orang-orang baru, orang-orang baik dari luaran sana ya, mungkin orang-orang yang apa ya, yang berniatan buruk juga banyak mungkin. Cuman ya, mungkin ini ada, ya mungkin cuman tadi jadi keingetan sama si Bud yang dari Sumatera tempo hari yang 3 orang kalau nggak salah yang sampai ramai juga tuh. Yang dari tuh. Padang tuh kan yang minta monitoring. Iya, minta dimonitor. Nah ini sebenarnya juga jadi PR buat teman-teman yang melakukan perjalanan sih. Karena gini, kebanyakan nih kawan-kawan yang aktif di sosial media, kan kalau si Abu dia nggak aktif. Nah, aktif di sosial media itu memang selalu mengekspos perjalanan mereka. Memperlihatkan, wah ini indah, wah ketemu teman-teman baru, wah sahabat baru, orang-orang baik segala macam. Tapi saya yakin, karena kami juga ketika itu merasakan bahwa di perjalanan itu ada nggak enaknya loh gitu. Jadi memang sebenarnya buat para pejalan memang sebenarnya ada beban juga, ada beban moral sebenarnya. Kita harus ngasih tahu realnya situasi perjalanan seperti apa, ngasih edukasi juga. Informasi. Karena jangan sampai ya kayak yang bertiga itu, kalau menurut sudut pandang saya, mereka salah satunya adalah karena melihat sosial media di mana bisa loh kita nyari dalam tanda petik modal hidup dari sosial media. Akhirnya keluarlah dengan polosnya, Pak tolong monitor ya, kami cuma bawa uang segini, ini digunakan hanya untuk ini. Akhirnya kan banyak cibiran tuh, kalau nggak punya uang jangan ini. Kalau sebetulnya buat teman-teman yang melakukan perjalanan, selain tekad yang kuat, kita juga harus mengetahui beberapa trik. Apa itu? Trik untuk bertahan hidup. Apa trik bertahan hidup? Di perjalanan kita bisa kayak bekerja. Jadi kita bisa punya skill. Atau berpikir bagaimana cara mencari uang dengan baik gitu kan. Entah itu dagang atau gimana. Itu harus dipikirkan. Karena kalau kita hanya mengandalkan tolong dipantau atau segala macam, itu tidak pasti gitu loh. Kita pasti akan bertemu dengan beberapa orang baik mungkin ya, yang tanpa apa-apa akan ngasih uang pasti. Tapi kita juga pasti akan menemukan titik di mana tidak ada yang membantu sama sekali. Nah di saat itulah skill-skill kita ya harus keluar gitu. Jadi kita melakukan perjalanan itu enggak cuman harus memang modal tekad doang gitu loh. Memang harus ada safety prosedur dan apa ya, dan inovasi-inovasi bagaimana kita
melakukan perjalanan itu apa namanya benar gitu kan. Saya masih mencoba menghubungi, kita juga coba satu hubungi teman yang lain, ada juga pejalan, dan ini mungkin kayak tadi kita bicara harus ada inovasi gimana lu bisa bawa uang. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bung Raffi. Woi. Halo. Oi. Ini gue lagi bikin video nih YouTube YouTube menanggapi tentang yang lagi viral abu tentang pejalan abu. Iya, Abu Samsudin. Tahu nggak lo? Lu udah denger belum Abu Samsudin yang lagi rame tuh, yang jalan kaki dari Jepara sampai Kerinci, yang viral? Oh, iya gue liat tuh di. Nah, ini gue lagi ngerekam nih. Nah, gue mau nanya dong, lu kan pejalan juga nih ya, udah backpacker, wah bahkan lu sampai ke India kan? India dan udah keliling Asia Tenggara juga, dan udah keluar bukunya juga 2. Gimana? Nah, gue kan ini di komen-komenan itu, wah lu jalan kaki pengen viral doang gini-gini. Nah, gue percaya pasti ada maksud dan tujuan kan seseorang melakukan perjalanan kan. Bukan cuma pengen viral doang. Nah, gue mau nanya dong, tujuan lu dulu ketika melakukan perjalanan pertama kali apa sih, Pi? Dulu mungkin perjalanan kali. Gimana ya? Waktu pertama kali lu melakukan perjalanan dulu. Gue menjauh dulu. Iya, lagi rame ya. Iya, udah. Gimana? Dulu waktu lu pertama kali melakukan perjalanan nih, memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang, entah itu dengan cara hitchhike atau backpacker atau jalan kaki, lu punya tujuan apa sih gitu loh? Apakah lu pengen viral atau apa gitu kan banyak tuduhan nih orang-orang yang jalan kaki atau apa tuh pengen viral, pengen pansos atau cari sensasi nih. Nah, gue percaya lu pasti punya tujuan juga. Coba deh, lu kasih tahu tujuan lu dulu apa sih gitu. Iya sih, kan tiap orang kan beda-beda ya tujuan. Kalau gue dulu sih tujuannya waktu gue sama Bowo itu tujuannya emang karena bosen di kampus. Itu sih satu hal dasar yang paling apa sih namanya tuh kayak bosen lah di dalam kelas. Akhirnya dari situ kecanduan gue. Begitu kan dulu gue sama orangnya kan terlalu takut lah sama semua hal, kayak dulu gue ke Bandung aja takut diperkosa bencong terus. Dulu emang gue kan dulu kan paling dikenal itu kayak tawuran di kampung, bikin masalah terus. Nah akhirnya gue kayak pengen nyoba hal baru. Nah dari situlah gue tujuan awalnya tuh untuk ngelakuin perjalanan tuh ya itu buat nyoba hal baru aja dalam kehidupan. Itu sih hal dasar, nggak ada kayak gue harus jadi penulis, harus terkenal, enggak. Justru kan dulu gue nggak bisa nulis apa-apa. Iya. Terkenal pun gue juga nggak pengen banget kan sebenarnya dulu. Nggak tahu kayak gue pengen viral lah. Nggak ada tujuan dasar itu sih. Karena itu aja gue, Bu. Oke. Nah terus mungkin dulu gue kalau gue dulu udah sosial media udah serame ini, mungkin dulu gue juga pasti bakal kayak ada ngeviralin kayak gitu, kayak ini anak jalan-jalan numpang kapal gitu kan. Iya. Ya berarti si Abu ini beruntung lah ya, dia bisa viral sebetulnya ya. Nah iya, dalam medianya kan juga banyak yang nge-share juga kan tuh, gue lihat-lihat. Padahal kan si anaknya kagak punya sosial media kalau nggak salah. Oh gitu. Nah berarti justru ya medianya. Iya. Nah lu waktu itu melakukan perjalanan kalau nggak salah gue baca di buku pertama lu itu lu cuman bawa uang sedikit gitu kan. Nah tadi gue udah sempet singgung kita harus punya skill untuk bisa bertahan gitu. Nah cara lu gimana sih dulu biar bisa, kan ya lu bawa misalkan lu bawa uang 1 juta nih dari pasti kan bukan cuma uang segitu yang habis selama lu perjalanan gitu kan. Ya kan tiap orang juga beda-beda yang ngelakuin perjalanan ya, kayak ada yang ini gue punya tujuan, gue harus punya skill banyak, harus punya ini itu. Nah gue beda sih dulu tuh, gue kayak emang bisa dibilang kacau juga sih dulu, kayak asal-asalan jalan. Jadi gue nggak ada kayak gue harus pinter dalam teknikal, harus cara bertahan hidup segala macam. Enggak, justru gue nganggap itu proses aja. Kayak proses, kayak akhirnya gue tahu nih kalau jalan di sini tuh begini nih cara-caranya, terus timingnya kapan yang tepat buat kayak hiking di mana gitu. Itu dari proses gue selama gue jalan aja. Nggak awalnya gue sama sekali nggak ada tuh basic untuk kayak gue jalan harus ikut kayak atau kayak gimana sih, kayak teknikal bertahan hidup gitu nggak ada. Nah kayak yaudah salah orang-orang yang benar-benar baru nyemplung langsung nyembur gitu. Nah tapi kan lu pasti punya cara gimana lu bisa tetap punya duit gitu loh, maksud gua. Itu caranya gimana sih?
cara untuk gue bertahan punya duit itu adalah gue lihat dulu, misalnya gue yang kemarin ke Labuan Bajo cuma ada duit 600.000 nih. Berarti kan gue nggak tidur, gue nggak mungkin dong gue di hotel harus ngeluarin duit, jadi gue harus bawa kayak ini apa sih, sleeping bag, terus masak. Akhirnya gue bawa masakan apa tuh yang di cooking portable gitu. Nah selebihnya gue tidur di masjid, di pom bensin, di tempat-tempat publik sih yang menurut gue masih safe kalau malam-malam kayak gitu. Terus selebihnya gue di perjalanan ditemuin banyak hal-hal baik sih, ketemu orang-orang baik gitu. Kayak gue lagi duduk misalkan ada yang angkut, dia kayak nggak peduli, nggak, maksudnya dia nggak ada basic gue diomel-omelin kayak ini bawa duit segini gini-gini. Walaupun ada beberapa itu kayak mungkin kayak supir sih biasanya. Tapi kalau untuk warga-warganya sekitar yang gue kunjungin tuh justru dia seneng ngeliat anak muda yang kayak gini-gini kayak gitu. Nah, lu kan pernah lah ya kayak habis duit gitu, misalkan. Duit gitu, nah lu ngakalinnya gimana sih bisa lagi dapat duit kan pasti nih. Kalau di Indonesia sih nggak ada sih gue kehabisan duit, kayak masih mikir gue ya masih mikir ini kan di tanah kita lah, masih di bumi kita sendiri gitu di Indonesia. Nah di Thailand udah tuh gue mungkin kehabisan duit kayak sama Bowo. Lumayan cekcok sih gue sama Bowo tuh, berbeda pendapat. Bowo pengennya pulang, gue pengennya masih lanjut. Jadi akhirnya kita cekcok selama 2 hari diem-dieman gitu, mikir lah tuh gimana caranya ini duit yang cuman bener-bener bahkan beli kopi aja itu kayak nggak bisa ada tuh. Jadi kita mikir akhirnya gimana caranya, ya udah kita kayak apa sih itu namanya, just tip satu. Kedua kebetulan kemarin yang ke Thailand kan buku baju gue udah mulai publish. Akhirnya gue tulis jualin PDF. Kayak ini gue untuk bertahan hidup gue jualin PDF, ada yang mau gak? Kayak harganya gue patokin 35.000. Tapi yang transfer biasanya orang-orang kayak kantoran mbak dia transfernya kadang-kadang lebih, kadang-kadang 200, kadang-kadang 300. Lu ngejarnya mbak ya, bukan om-om ya. Bukan karena dia pengen buku dibaca sih, full dia suka ngeliatin perjalanannya di sosial media itu. Dulu kan gue juga udah mulai itu sosial media akhirnya. Gitu. Pi, terakhir dong tanggapan lu atau respon lu terhadap netizen yang nyinyir gitu kan, tentang orang-orang berjalanan dengan low budget atau dengan jalan kaki, dengan hitchhiking dan lain-lain, gimana nih? Tanggapan gue apa nih netizen kayak gitu ya? Rumit juga sih ngadepin orang yang belum pernah ngerasain sensasi perjalanan nih. Jadi menurut gue kayak dia harus nyobain lah, dan itu jawabannya. Kalau dia emang benar-benar nyobain perjalanan yang benar-benar kayak backpacking, kayak salah satu itu yang kemarin viral tuh ya, siapa sih? Abu yang jalan kaki dari Jepara ke Kerinci. Dan itu menurut gue keren. Keren tuh dalam halnya tuh dia di perjalanan pasti nemuin banyak hal. Nah itu jadi bukan sekedar kayak duit lu dikit. Jadi mungkin orang-orang yang kayak gitu tuh yang masih banyak batasan pada dirinya, yang akhirnya nggak berkembang gitu. Siap, mantap Bung Raffi. Oke, kalau teman-teman pengen ngikutin lu di sosial media, bisa ngikutin di mana nih? Kalau pengen sosial media bisa langsung aja ke @jangandiamterusbackpacker. Oke, siap. Oke, thank you ya Pi ya. Yo, sukses terus buat Jangan Diam Terus. Main lah kesini. Siap, nanti gue main. Gue juga ke Bandung nih mungkin minggu depan. Iya, gue tunggu di rumah layar yang baru ya. Tunggu. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi intinya jawabannya adalah punya sensasi tersendiri. Nah, itu. Jadi bagaimanapun cara perjalanannya, orang yang berjalan kaki, tumpang numpang, bahkan riders yang touring itu kan sampai bisa ngabisin uang berjuta-juta juga itu kan ngangkut motor. Yang touring sama anaknya ke Arab Saudi itu, ke Mekah kan. Bang Lili ya, itu kami sempat ketemu juga dia di Jambi waktu itu. Ketemu. Ya, sempat ketemu. Jadi memang sensasi sih jawabannya berarti. Bukan sensasi untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri ya. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu rasanya ketika sebuah pencapaian gitu. Dan karena mungkin tidak semua orang, walaupun banyak orang melakukan perjalanan, tapi tidak semua orang berani melakukan perjalanan dengan cara-cara kita. Dan semua orang pasti punya tujuan masing-masing itu tadi. Ada yang tujuannya ingin bertemu presiden untuk menuntut hak atas keadilan anaknya. Waktu itu ada dari Malang berjalan kaki, bahkan ada yang jalan mundur dari Surabaya ke yang bapak-bapak itu bapak-bapak
Terus ada juga yang jalan kaki, dia lari tuh dari Bekasi sampai Surabaya. Siapa tuh sempet rame juga namanya, lupa. Terus ada Safir Islami tadi yang jalan kaki sama anjingnya yang bernama siapa ya nama anjingnya, pokoknya dia jalan. Jadi banyak hal gitu. Jadi intinya buat yang nyinyir mungkin harus nyoba, dan buat yang lain juga jika ingin melakukan perjalanan, gali dulu tujuan kita, gali dulu budaya-budaya apa saja yang nanti akan kita lewati, dan gali dulu potensi diri agar jadi kita jalan juga tidak boleh betul-betul kosong gitu loh. Karena kalau apa yang dilihat di sosial media, wah seru nih kayaknya, itu tidak seseru apa yang terlihat, karena banyak sekali tantangannya, banyak sekali hal-hal buruk juga yang mengintai. Mungkin kalau orang yang tidak pernah bertemu dengan hal buruk, dia hanya sedang beruntung, tapi keberuntungan itu tidak akan selamanya ada di setiap diri manusia. Tapi akan ada kalanya ketidakberuntungan itu hilang gitu. Itu sih episode kali ini. Anjis, keren sih. Jadi buat para netizen yang masih nyinyir nih tentang orang-orang yang berjalan, ya mungkin itu tadi ya lu nggak akan tahu rasanya enaknya, sensasinya berjalan dengan bertemu orang-orang baru, budaya-budaya baru, orang-orang baik, dan apapun itu, dan bukan dengan kejahatan sekalipun ya. Sebelum lu nyobain gitu, jadi ya bebas lah orang-orang mau jalan kaki dari rumahnya, misalnya dari Bandung ke Papua Nugini atau ke Timur Leste, ya bebas aja ya, nggak usah kaki-kaki dia gitu, capek-capek dia yang ngapain lu nyinyir, itulah intinya ya kayak gitu aja nih ya. Kalau lu oke lah lu peduli sama dia gitu, tapi kan dia juga pasti memperhitungkan apa aja sih yang harus, yang tadi itu skill bertahan hidup itu. Ya mungkin dia bekerja di satu kota, misalnya dia sampai dari Jepara sampai Jakarta dulu, atau misalnya lewat Bandung, dia pasti mampir dulu, habis uang ya pasti dia kerja dulu. Dia juga nggak akan mungkin nggak kosong lah ya, nggak akan mungkin kosong. Intinya dia pasti apa yang sekarang rame itu sebenarnya hal biasa. Tapi ya itu karena media membantu untuk menjadi viral. Intinya banyak abu-abu lain di luar yang tidak terekspos, dan selamat buat Abu yang sudah berhasil mencapai mimpinya. Semoga selamat ya sampai pulang ke rumah, dan pasti pulang difasilitasi pesawat. Amin. Semoga walaupun dia memilih untuk berjalan kaki, ya mampirlah ke Bandung. Mampirlah ke Bandung. Buat Abu, kalau Abu lihat video ini, atau kawan-kawan Abu yang lihat video ini, kalau Abu memutuskan untuk berjalan kaki lagi pulang sampai Jepara, mampir ke Bandung, mampir ke rumah Layaran. Kita mau ngasih hadiah. Ya. Gorengan. Gorengan apa nih? Oh, gorengan ya. Oh, ini pejalan. Wah, ini penerbang. Penerbang. Kita juga bakal sambut Abu di Bandung. Apapun kondisinya, kita pasti sambut Abu di sini. Pintu rumah Layaran terbuka untuk siapa saja, termasuk untuk Abu ya. Kayak gitu mungkin. Termasuk buat yang nyinyir juga, silakan datang aja. Kita ngopi. Kita ngopi. Kalau mau buat teman-teman yang mau tahu mau ngopi-ngopi di sini, mau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di sini, dengan mungkin sharing-sharing di sini, kan ada timnya Nusa Layaran juga yang waktu itu ekspedisi 2 tahun, mau nanya-nanya soal dunia kepejalanan. Dunia kepejalanan ya, mungkin ya karena sharing-sharing tentang pengalaman berjalan yang kita selalu sambut di sini ya. Gitu ya Mang. Ya mungkin akhir kata ya, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis, mungkin ya udah nonton sampai habis. Yang buat nyinyir ya mungkin nanti semoga diberikan pencerahan
tentang gitu. Ya pencerahan lah supaya nggak usah nyinyir lah ya. Udah nonton sampai habis, semoga kuotanya kembali berlipat ganda. Dan jangan lupa subscribe and comment, share, like. Bunyi loncengnya nanti di sini. Okay. Di mana? Di sini lagi di obrolan nggak jelas selanjutnya. Obrolan nggak jelas. Obrolan nggak jelas Nusa Leren selanjutnya. Okay. Sampai jumpa dan tetap berjalan. Oke. Kiri. Oh, kiri ya. Tetap berjalan. Yeah. Yo.